wabarakatuh. Halo teman-teman, hari ini kita akan melakukan kegiatan yang sangat seru, yaitu bincang inspiratif siswa aktif, atau bisa disingkat menjadi BISA. Dengan tema penyebab banjir di Aceh, sebelum kita memulai, izinkan kami perkenalkan dulu ya. Halo, saya Aisyah sebagai ketua kelompok. Dan saya Aira. Kalau aku Saki. Dan saya Albi. Saya Kevin. Baik, terima kasih. Yuk kita mulai. Kira-kira apa ya penyebab banjir di Aceh? Kevin, kenapa ya kok di Aceh sering terjadi banjir? Banjir di Aceh sering terjadi karena curah hujan yang sangat tinggi, terutama saat musim hujan. Banyak wilayah Aceh pada dataran rendah dan dekat aliran sungai saat musim hujan terus-menerus. Oh, jadi gitu alasan di Aceh sering terjadi banjir. Faktor alam Ya, menjadi Bi. penyebab utama banjir di Aceh. Faktor alam memang sangat berpengaruh, seperti hujan lebat dan kondisi geografis Aceh. Banyaknya sungai membuat air cepat terkumpul. Jika hujan berlangsung lama, resiko banjir semakin besar. Saki, aku mau tanya nih, kira-kira apa ya cara untuk mengurangi resiko banjir di Aceh? Solusi untuk mengurangi risiko banjir di Aceh yaitu menjaga kelestarian hutan dan mengelola sungai dengan baik. Masyarakat juga harus membuang sampah pada tempatnya. Kerjasama antara masyarakat dan pemerintah juga sangat diperlukan. Oh gitu ya, terima kasih. Aku penasaran nih Aira, cara mencegah banjir di Aceh itu gimana ya? Ada banyak sekali cara seperti menjaga hutan, tidak membuang sampah sembarangan, pengelolaan sungai yang baik, dan tata ruang yang benar. Pemerintah berperan lewat aturan dan infrastruktur, sementara masyarakat menjaga lingkungan. Jika keduanya bisa berjalan bersama, risiko banjir bisa dikurangi. Sekarang Albi, gimana cara menjaga kesehatan pas lagi banjir? Caranya yaitu menggunakan air bersih, mencuci tangan, menggunakan alas kaki untuk mencegah diare dan penyakit kulit lainnya. Gimana sampai sini? Sudah paham belum, Pin? Oke, udah ngerti kok. Nah, kalian tahu nggak sih, banjir 2025 lalu tuh sangat parah, sampai-sampai membutuhkan alat berat untuk mengevakuasi mobil, motor, dan barang-barang lainnya. Dan aku juga pernah lihat ada sekolah yang awalnya lapangan menjadi sungai. Jadi disebut sangat parah sih. Betul, dan persediaan makanan dan minuman mereka juga berkurang. Banyak juga orang yang meninggal akibat terbawa arus. Ku baca-baca sih korbannya sampai 1.000 orang lebih loh. Wah, itu sih parah banget. Bisa aja angkanya naik. Nah, jadi untuk mencegah semua itu, Stop penggundulan hutan dan buang sampah sembarangan. Ya, sayangnya kegiatan kita sampai sini dulu nih. Ya, tapi nggak apa-apa, kita bisa bertemu di kegiatan kita selanjutnya. terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I got no time to lose. 내 길었던 하루 난 보고 싶어 라따따딴 울린 심장 I got nothing to lose. 널 좋아한다고 라따따딴 울린 심장 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ini kita akan mempresentasikan podcast yang bertema banjir dan dampaknya ya. Eits, tunggu dulu. Sebelum kita mulai, kita mau memperkenalkan diri kita agar kita bisa makin akrab ya. Mulai dari sebelah sini. Halo Sobat Bisa, nama saya Rafa. Halo Sobat Bisa, perkenalkan nama saya Hilmi. Halo Sobat Bisa, nama saya Axel. Halo Sobat Bisa, nama saya Rara. Halo Sobat Bisa, nama saya Najla. Let's go, langsung kita mulai aja ya. Teman-teman, kalian tahu nggak berita yang lagi FYP belakangan ini? FYP, apa? Film Avatar ya? Bukan, Konser Blackpink. bukan juga. Aku tahu, berita banjir ya. Nah, itu maksud aku. Aku lihat berita banjir melanda di beberapa daerah seperti Aceh, Padang, dan Bali. Iya, aku juga lihat. Banyak sekali barang warga yang terendam banjir. Menurut kalian kenapa ya banjir kali ini bisa separah itu? Menurutku nih ya, banjir terjadi karena selokan yang tersumbat. Nah, kalau hujan nih, soalnya banyak manusia atau enggak orang-orang yang membuang sampah di selokan atau got nih. Jadi kalau hujan bisa membludak. Begitu. Benar Hil, selain itu banyak pohon yang ditebang sembarangan sehingga air nggak bisa meresap ke bawah. Wah, berarti parah juga ya dampaknya. Pasti warga menderita banget karena banjir ini. Betul sekali, akibat banjir lingkungan jadi kotor dan airnya tercemar. Banyak warga juga yang terkena penyakit seperti diare dan gatal-gatal. Kalau begini, jalan menjadi rusak dan aktivitas warga menjadi terganggu sekali. Kalau sudah begitu, anak-anak jadi kesulitan sekolah dan orang tua kesulitan bekerja. Ayo, mulai dari kita sendiri untuk menjaga lingkungan agar tidak dari banjir ya. Asia. Lure udah bunyi bel. Loh, kita kan ada pembelajaran di perpus. Kita harus cepet-cepet biar nggak telat nih. Ayo. Re, bentar. Sebelum kita mau ke perpus, aku ada pantun nih. Bilang cakep ya. Oke. Naik sepeda di pagi hari. Cakep. Singgah sebentar membeli roti. Cakep. Ayo jaga kebersihan diri agar banjir tak datang lagi. Asik. Let's go. Jangan lupa buang sampah di tempatnya ya. Kalau nggak buang sampah di tempatnya, Kamu yang tak buang di tempat sampah. dadah. Kita dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Bisa, apa kabar nih semuanya? Semoga selalu sehat dan semangat ya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang alam. Stop. Kita belum perkenalan nama loh. Oh iya, aku sampai lupa belum perkenalan nama. Ya udah kita perkenalan nama dulu yuk. Ayo. Dari aku dulu ya. Halo, nama aku Rani. Halo, nama aku Nabil. Halo, namaku Farha. Halo, namaku Rafif. Halo, namaku Zafran. Halo, nama saya Ryan. Seperti yang kita semua ketahui, alam adalah sahabat kita yang sangat baik. Karena tanpa alam, manusia tidak bisa hidup. Jika kamu ingin mengetahui lebih dalam lagi, yuk kita dengarkan sampai akhir. Ayo! Ryan, menurut kamu apa sih alam itu? Menurutku, alam itu adalah tempat kita tinggal.
Semua yang ada di sekitar kita dan merupakan ciptaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya ada gunung, sungai, laut, hutan, dan juga hewan. Alam itu diciptakan Tuhan dengan sangat indah dan lengkap. Setiap bagian alam memiliki peran penting bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Rani, jika setiap bagian alam itu memiliki peran penting, apa sih manfaat dari bagian-bagian alam itu? Alam memberikan manfaat bagi kita, seperti udara bersih dari pohon dan tumbuhan. Selain itu, air bersih dari air sungai dan mata air. Ada lagi yang dapat diolah menjadi makanan loh, contohnya sayur, buah, nasi, dan sebagainya. Yang terakhir adalah tempat tinggal. Apakah manusia saja yang membutuhkan alam? Apakah makhluk hidup lain juga membutuhkan alam ya Mas Zafran? Bukan hanya manusia saja yang membutuhkan alam, Rafif. Hewan juga sangat membutuhkan alam seperti manusia. Jika tempat tinggal mereka dirusak, akibatnya jumlah hewan berkurang dan punah. Karena itu, kita harus menjaga alam agar hewan bisa hidup dengan aman. Jika memang semua makhluk hidup sangat bergantung atau membutuhkan alam, lalu jika kita tidak menjaga alam, dampaknya apa nih? Menurutku ya, Fev, dampak terburuknya adalah kita akan kehilangan tempat tinggal yang diakibatkan karena berbagai bencana alam karena kerusakan alam, seperti banjir karena saluran air tersumbat sampah. Ini merupakan dampak karena banyak warga yang membuang sampah ke sungai dan tanah longsor karena tidak ada pohon. Hal ini terjadi karena hutan banyak yang berubah menjadi lahan industri. Wah, seram juga ya ternyata. Dampaknya menurut teman-teman, cara menjaga alam sejak dini itu bagaimana sih? Perlu diketahui, walaupun kita masih anak-anak, kita tetap bisa menjaga alam loh. Cara menjaga bumi kita agar selalu baik-baik saja. Beberapa caranya adalah selalu membuang sampah pada tempatnya, kurangi penggunaan plastik, dan juga menghemat air dan listrik. Gunakan sesuai kebutuhan saja ya teman-teman. Mungkin cukup sekian ya teman-teman. Jadi bisa kita simpulkan alam adalah karunia Tuhan yang sangat baik. Kita harus mencintai dengan sepenuh hati. Mulailah dari hal kecil dari sekarang. Jika kita selalu menjaga alam, alam juga akan menjaga kita kok. Ucapin terima kasih yuk untuk alam. Mas Rafif, ucapin terima kasih dong untuk alam. Terima kasih ya alam, kamu telah mensuplai energiku setiap hari. Mbak Farha, ucapin terima kasih dong untuk alam. Terima kasih ya alam karena sudah memberiku oksigen untuk aku bernafas. Mas Zafran, ucapkan terima kasih dong untuk alam. Terima kasih ya alam karena sudah menjaga saya. Mbak Rani, ucapin terima kasih dong untuk alam. Terima kasih ya alam, sampai hari ini aku masih bisa menikmati keindahanmu. Mas Ryan, ucapin dong terima kasih untuk alam. Terima kasih alam telah menjaga kita dari bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan lain-lain. Terima kasih alam. Mbak Nabil, ucapkan terima kasih dong untuk alam. Terima kasih alam, sampai saat ini aku masih bisa melihat keindahanmu. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, pasti banyak yang belum kenal sama kita kan?
Sebelum kami memulai podcastnya, kita perkenalan dulu ya. Perkenalkan, kami dari SD Hazana Ilmu. Hai, nama saya Bima Arya Pamungkas, bisa dipanggil Bima. Halo, nama saya Arsya Adi Pratama, bisa dipanggil Arsya. Hai, nama saya Alila Afrida Ali, bisa dipanggil Alila. Dan saya Nabila Zara Kinanti, bisa dipanggil Kinan. Nah, pada podcast hari ini kita akan membahas tentang dampak negatif dari hutan gundul. Oh iya, ngomong-ngomong nih Lil, sekarang banyak sekali ya hutan yang ditebang untuk keperluan manusia. Iya Kinan, betul banget. Karena kayu banyak manfaatnya, jadi sering ditebang sembarangan deh. Bin, kira-kira kenapa ya hutan gundul itu bisa menyebabkan banjir bandang dan tanah longsor? Karena akar pohon berfungsi untuk menyerap air hujan. Tanpa pohon tanah mudah tererosi dan air hujan langsung ke permukaan yang menyebabkan banjir bandang dan tanah longsor. Oh, jadi begitu alasannya mengapa hutan gundul itu bisa menyebabkan banjir bandang dan tanah longsor. Kinan, aku mau tanya dong, bagaimana hutan gundul bisa meningkatkan pemanasan global? Jadi, pohon itu kan menyerap karbon dioksida. Jika hutan gundul, karbon dioksida meningkat di atmosfer, memerangkap panas, dan suhu bumi jadi meningkat. Lil, aku mau nanya, apa akibat hutan gundul terhadap keanekaragaman hayati? Terjadi kerusakan habitat yang menyebabkan flora dan fauna kehilangan tempat tinggal dan berujung sumber makanan menjadi kepunahan. Apa dampak hutan gundul di musim kemarau? Terjadi bencana kekeringan karena sedikitnya pohon yang menyerap air hujan yang menyebabkan penurunan cadangan air tanah. Lil, aku mau nanya sekali lagi nih, apa dampak langsung bagi manusia? Selain bencana, hutan gundul juga mengurangi kualitas oksigen, menyebabkan penyakit pernafasan ISPA, dan merusak sumber mata pencaharian. Syah, kira-kira apa sih dampak negatif dari hutan gundul? Dampaknya bisa menyebabkan bencana alam seperti banjir bandang, tanah longsor, dan lain-lain. Menyebabkan masyarakat jadi sulit beraktivitas dan sulit mendapatkan sumber makanan dan minuman. Bima, aku tanya dong, bagaimana ya cara kita mencegah hutan gundul? Kita bisa mengurangi konsumsi kayu yang tidak berkelanjutan. Dan juga mendukung organisasi yang bekerja untuk melindungi hutan dan masih banyak lainnya. Oke. Banjir bisa menyebabkan penyakit nggak sih? Tapi penyakit apa ya? Wah, kalau itu sih banyak, Lil. Ada penyakit kolera, leptospirosis, penyakit kulit, demam berdarah, dan lain-lain. Teman-teman, sekian dulu ya penjelasan dari kami. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat, bisa bertemu lagi di acara Bincang Inspiratif Siswa Aktif. Kira-kira hari ini kita bakalan bahas apa ya teman-teman? Tentunya yang asik-asik dong. Apa ya kira-kira? Kali ini kita akan membahas tentang dampak-dampak kebun sawit. Kalau begitu, tanpa berlama-lama lagi, ayo kita mulai. Ngomong-ngomong soal kebun sawit, apa sih kebun sawit itu?
itu adalah lahan pertanian luas yang ditanami kelapa sawit. Kalau gitu manfaatnya apa dong? Manfaatnya itu sangat banyak seperti manfaat ekonomi, sosial, lingkungan, dan masih banyak lagi. Tapi kira-kira ada dampak negatifnya gak ya? Ya, tentu ada dong. Dia memiliki sejumlah dampak negatif seperti emisi rumah kaca, pencemaran air, bencana alam, konflik lahan, dan lain-lain. Kira-kira contoh konflik lahan apa saja yang bisa terjadi pada kebun sawit? Pada umumnya sih melibatkan sengketa antara perusahaan dan masyarakat lokal sih. Tapi kebun sawit bisa menyebabkan bencana alam apa saja ya? Konversi hutan menjadi kebun sawit sih berpotensi memicu bencana alam seperti banjir bandang, tanah longsor, dan lain-lain. Kira-kira sudah ada nggak ya daerah Indonesia yang terkena dampak yang terjadi karena kebun sawit? Dampak kebun sawit sih paling terasa di Sumatera dan Kalimantan dengan Riau sebagai penghasil terbesar. Kira-kira Indonesia ada di peringkat yang keberapa ya kebun sawit? Setauku sih Indonesia ada di peringkat nomor 1 sedunia. Ih, hebat. Kenapa ya kebanyakan hutan di Indonesia dijadikan kebun sawit? Itu karena kebun sawit di Indonesia didorong oleh tingginya nilai ekonomi produk sawit, kebutuhan lahan yang luas, dan lokasi lahan. Kenapa ya Presiden Indonesia kita mendukung hutan yang dijadikan kebun sawit? Presiden Indonesia mendorong perluasan lahan sawit di hutan karena dianggap sebagai komoditas strategis untuk mencapai swasembada energi, meningkatkan devisa ekspor, dan pertumbuhan ekonomi meskipun memicu perdebatan terkait resiko deforestasi. Apa pesan yang bisa kita ambil dari dampak-dampak kebun sawit yang sudah kita bahas tadi ya? Pesan utamanya yaitu perlunya menyeimbangkan keuntungan ekonomi dengan kelestarian lingkungan dan keadilan sosial. Meskipun sawit mengurangi pengangguran dan meningkatkan pendapatan daerah, ekspansi yang tidak terkontrol menyebabkan deforestasi, konflik lahan, dan emisi karbon. Sekian dari kami, mohon maaf jika ada salah kata atau kata-kata yang menyinggung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa. Bincang inspiratif siswa aktif.